Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan sepenuhnya kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasi sebuah hasil review buku saya. Oleh sebab itu, sebelum saya mereview buku, pertama-tama kita patut panjatkan kepada Tuhan karena hari ini Dia masih memberikan kita kesehatan selalu. Jadi di sini, oleh sebab itu saya perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Albias Kangara, NIM 2103030080. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi kelas C semester 1. Makalah ini berjudul Politik Hukum. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembahasan yang pertama. Pertama, penologi komparatif dan tantangan konseptual. Penologi adalah subilmu dari kriminologi yang mempelajari asal mula serta perkembangan kepentingan dan kemanfaatan dari hukum. Ilmu ini berkembang dari upaya-upaya untuk merombak sistem penjara di mana para narapidana menjadi korban penyalahgunaan fungsi dan wewenang dari sistem penjara itu sendiri, dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dari hak asasi manusia. Studi banding menambah ke dalam keadaan baru pada bagaimana kita memahami apa itu arti hukum. Cahaya kontras dan refleksi komparatif mengingatkan kecenderungan untuk menerima begitu saja. Mereka mengungkapkan bahwa batasan moral yang menghalangi keanekaragaman pandangan serta karakteristik hukum dan dalam bidang politik masyarakat yang memungkinkan sebelumnya tidak dapat diperhatikan sebelumnya. Pada pokok pembahasan yang pertama tadi saya menjelaskan tentang penologi komparatif dan tantangan konseptual. Selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembahasan pengertian serta penjelasan penologi. Mungkin jelas sekali bahwa kita ini belum mengetahui apa itu penologi. Oleh sebab itu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penologi serta penjelasannya masing-masing. Penologi adalah subilmu dari kriminologi yang mempelajari asal mula perkembangan serta berbagai proses kepentingan dan kemanfaatan dari ilmu hukum. Ilmu ini berkembang dari upaya-upaya untuk memberontak sistem penjara, di mana para narapidana menjadi korban penyalahgunaan serta fungsi dari wewenang dan sistem penjara itu sendiri. Kata penologi berakar pada kata penal yang berarti hukum, dan dengan demikian penologi bermakna ilmu hukum. Salah satu dari dampak paling nyata dari ilmu ini adalah terlaksananya Kongres PBB pada tahun 1955 di Jenewa yang membahas pencegahan tindak pidana dan perlakuan terhadap narapidana itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Irlandia dan Skotlandia. Irlandia memiliki reputasi yang muncul sebagai pengecualian hukum di Anglophone. Digambarkan sekarang bahwa sebagai eksklusivisme hibernin, ini sebagai bagian krisis rehabilitas terjadi di Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 1970-an. Irlandia pertama kali mengadopsi istilah ini dalam undang-undang di penjara ACT pada tahun 1970. Beberapa orang ini berpendapat bahwa momen perubahan pidana ini tidak memiliki komitmen ideologis. Tampaknya memadai sedikit lebih dari pergeseran diskursif, memberikan berbagai banyak penampilan welfarisme, pidana tanpa terorisme, sistem atau idealisme dalam hal-hal tersebut. Sebaliknya, praktik pidana Irlandia telah jarang didukung dengan mengacu pada seperangkat prinsip yang jelas mengaruh pada akademis atau keahlian profesional lainnya. Hukum di Irlandia sebagian besar merupakan bidang dari kebijakan yang diabaikan pada dasarnya beroperasi dalam apa yang secara luas digambarkan sebagai vakum.
Berikutnya adalah Skotlandia. Dapat diyakini bahwa Skotlandia sama-sama menghindari tren hukum yang dengan cara lain mendefinisikan transformasi pidana Anglophone. Sebaliknya, itu diterima secara luas bahwa Skotlandia ini memeluk sepenuhnya nilai-nilai kesejahteraan di dalam pemasyarakatan dan praktik-praktik pada tahun 1960-an. Perbedaan Skotlandia diyakini sebagai karakter Skotlandia diperintah progresif dari sistem pidana dan kerabatnya dari kekebalan, dari kecenderungan populis dengan cepat menginfeksi tetangga selatannya. Dari komentar ini dapat dilihat bahwa eksplorisme Skotlandia memiliki kartu panggilan yang bersifat komparatif. Selanjutnya, budaya hukum komparatif berbicara tentang hukum dan komparatif. Hukum dan komparatif ini memiliki kajian yang berbeda-beda. Hukum adalah aturan yang selalu ada dimanapun kita pergi. Hukum di suatu negara biasanya berbeda dengan hukum di negara lainnya. Memang benar di sini dikatakan bahwa hukum itu berbeda. Di negara kita ini menganut hukum yang berbeda dengan negara lain. Artinya kita memiliki norma-norma, sedangkan wilayah-wilayah lain memiliki ideologi yang berbeda-beda. Tidak sama halnya dengan negara Indonesia yang memiliki norma-norma serta aturan hukum yang berlaku di dalamnya. Kemudian adalah komparatif. Komparatif adalah sebuah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Di sini menurut komparatif, di sini saya mendapatkan sedikit pemahaman bahwa komparatif adalah suatu kelompok yang berkumpul dalam suatu wilayah. Artinya kelompok ini berbeda-beda yang bertemu antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Dan juga bisa antara individu dan individu. Ya, tadi kita baru saja berbicara tentang budaya hukum komparatif. Dan tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu hukuman dan apa itu komparatif. Selanjutnya kita akan masuk pada manfaat mempelajari ilmu hukum. Di sisi lain, ilmu hukum ini memiliki manfaat yang baik bagi kita. Namun, mungkin kita tidak mengetahui bahwa manfaat-manfaat mempelajari ilmu hukum itu jelas memang ada. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, manfaat yang dihasilkan ketika kita mempelajari ilmu hukum. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan kepada seseorang mengenai setiap peraturan-peraturan atau adanya terutama yang berkaitan dengan dunia ekonomi dan dunia perdagangan. Yang kedua, menambah bekal seseorang setelah lulus dan masuk dalam dunia pekerjaan maupun dalam bidang perwirausahaan. Dan yang ketiga, yang terakhir manfaatnya adalah menambah wawasan hukum anak bangsa terkhususnya para mahasiswa dalam bidang ilmu politik. Terkhususnya kita yang saat ini berada dalam ilmu politik, kita patut mempelajari apa itu ilmu politik, terkhususnya di negara kita Indonesia tercinta ini. Selanjutnya mengenai budaya di dalam politik. Model penjelasan yang ada untuk perbandingan hukum menunjukkan sebuah toleransi yang sangat-sangat penting antara gaya hukum yang luas dan politik dan budaya tingkat pada nasional. Manfaat dari keterbatasan dari pendekatan ini dibahas sebelumnya bahwa pemilihan hubungan disarankan yang menjadi politik dan budaya bersama-sama untuk mengembangkan teori multidimensi budaya bagi politik baru. Konsep ini diperlukan pertama untuk mengembangkan suatu sistematis dinamika politik hukum, dan kedua untuk menawarkan serangkaian kerja baru untuk menjelaskan perbedaan dalam rezim pemenjaraan lintas negara tertentu. Selanjutnya mengenai hukum pastoral. Yang pertama adalah istilah pastoral beserta pengertiannya. Istilah pastoral berasal dari kata pastor. Dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Yunani disebut poimen, yang artinya gembala. Secara tradisional dalam kehidupan gerejawi, hal ini merupakan tugas dari pendeta yang harus menjadi gembala bagi jemaat atau domba-dombanya.
Penginstitusian ini dihubungkan dengan diri Yesus Kristus dan karyanya sebagai pastor sejati atau gembala yang baik. Istilah pastor dalam konotasi praktis berarti merawat atau memelihara. Seseorang yang bersifat pastor adalah seorang yang bersifat seperti gembala yang bersedia merawat pemeliharaannya, melindungi, menolong, serta membimbing orang lain. Berikutnya adalah sistem penjara di Skotlandia. Pada tahun 1970-an, divisi penjara beroperasi di kantor terpisah di luar pusat rumah sakit Andrew di pusat kota Edinburgh. Pengelolaan penjara Skotlandia menjadi semakin dituntut pada tahun 1970-an. Populasi penjara telah tumbuh secara substansial dalam dekade sebelumnya. Pada tahun 1964, Skotlandia memiliki 3.250 tahanan. Pada tahun 1971, jumlah rata-rata harian tahanan telah meningkat menjadi 503.308. Divisi melaporkan bahwa itu adalah mengkhawatirkan bahwa 2 dari setiap 1.000 dari seluruh populasi pria Skotlandia sekarang dalam tahanan, yang merupakan proporsi lebih tingkat daripada di sebagian besar negara pada bagian barat lainnya. Pada pokok pembahasan yang terakhir berbicara tentang manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan manajemen atau yang disebut juga dengan pengertian manajemen. Secara etimologis, pengertian manajemen adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan suatu hal. Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai proses pengelola atau pengelolaan sesuatu. Jadi secara umum, manajemen adalah proses mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Proses manajemen ini termasuk penyusunan rencana, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan. Dalam konteks organisasi, pengertian manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai upaya dalam perencanaan, pengordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencari sasaran secara efektif atau yang disebut juga efisiensi. Ya, baik, dari hasil review yang telah saya jelaskan tadi, di sini saya telah menyusun sebuah saran agar kita semua dapat mengerti dan memaknai apa saran yang dimaksud oleh saya. Saran yang paling tepat yang terdapat pada makalah politik hukuman ini adalah penting bagi kita agar dapat selalu tertib dalam mengikuti serta melaksanakan setiap peraturan-peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Artinya, setiap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah harus kita patuhi agar jangan melanggar norma-norma yang berlaku di dalam negara. Terkhususnya kita negara Indonesia, saya sarankan bahwa setiap norma-norma dan peraturan yang berlaku di dalam negara kita harus patuhi agar sanksi-sanksi sosial tersebut tidak diberikan oleh masyarakat kepada kita, agar rakyat kita Indonesia ini menjadi rakyat yang tertib dan rakyat yang selalu diadili oleh setiap masyarakat. Terima kasih. Jadi sekian hasil presentasi dari saya atas nama Albis Gangara. Jika ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan tadi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.